Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai acara ini, alangkah baiknya kita bersolawat kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelum memulai, dimohon untuk para peserta memute audionya terlebih dahulu agar tidak ada suara tambahan ketika pembicara sedang menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sarah selaku MC pada hari ini. Apa kabar semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan serta kelancaran dalam setiap kegiatan kebaikan yang dilakukan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan memulai acara pembukaan dan pengarahan ngafal ngefil batch 11. Sebelum memulai, berikut akan saya bacakan terlebih dahulu susunan acara. Di antaranya, yang pertama, sambutan dari kepala program, yang kedua, perkenalan para mentor, yang ketiga, mekanisme program, dan yang keempat, penutup. Baiklah, langsung saja kita masuk ke acara pertama, yakni sambutan oleh Kepala Program. Kepada Cik Budian Rizky, dipersilahkan. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih, Sarah. Sarah terdengar ya? Alhamdulillah terdengar, Bu. Oke, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Salam terbaik buat kawan-kawan yang ada di sini. Salam penghuni surga, insya Allah kita diantaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, segala puji bagi Allah atas nikmatnya yang tiada tara, kita bisa berjumpa meskipun melalui udara saja. Ya, mudah-mudahan ini menjadi satu awalan yang baik di hari Sabtu yang seru ini, insya Allah dimanapun teman-teman berada. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita berikan kepada tokoh teladan sepanjang zaman yang darinya lah kita mengenal Al-Quran, insya Allah. Sallallahu alaihi wasallam pada Nabi kita Nabi Muhammad. Nah, teman-teman sekalian, yang kurang lebih undangan, kalau yang kami undang sekitar 70 orang ya, karena bahagia sekali kami kurang lebih 70 orang bisa mengenal kembali atau bisa bertemu lagi ya di batch 11 kali ini. Dengan tentunya kalau peserta barunya diwajibkan untuk menghadiri sesi ini. Adapun kepada alumni, Masya Allah, Sapa Cikgu kembali kepada teman-teman, Alhamdulillah bisa ketemu lagi gitu ya. Karena kalau untuk alumni yang di NN sebelumnya juga teman-teman NB ngefil bareng, semua orang yang pernah merasakan program NN reguler maupun NN di Ramadan itu sudah terhitung alumni. Tapi kalau untuk teman-teman NB, tambahan mekanisme baru nanti kita akan diskusikan di kesempatan kali ini. Kemudian alhamdulillah ini awalan, nanti teman-teman harus excited ya, tanya-tanya aja. Tanya-tanya nanti ada di sesi mekanisme program. Oh iya, lupa. Sekalian perkenalan saja ya, sekalian perkenalan. Jadi nanti Kak Sarah tak perlu mengulang kembali untuk memanggil kami. Nama kami Dian Rizky Lestari, ya, suka dipanggil Cik Gudian, Alhamdulillah, ya. Tak perlu panggil Ustazah, panggil aja Cik Gudian boleh, Kak Dian boleh. Kami domisili di Jakarta, tepatnya di Jakarta Selatan, lebih spesifik lagi di Tanjung Barat. Kemudian nanti insya Allah selama 1 bulan ya Cigu akan membersamai kawan-kawan ya bareng-bareng kita ngedive in. Bagi yang ikhwan ini batch yang spesial karena ada surat Toha, nanti kita belajar Bravery of Moses, keberanian Nabi Musa, Masya Allah. Kemudian di batch akhwatnya
kita nge-dive in lagi surah Al-Mu'minun, True Believers. Insya Allah ini salah satu surah yang spesial karena insight-nya nggak boleh tersebar. Jadi eksklusif sekali untuk teman-teman yang ada di batch surat Al-Mu'minun. Dan memang itu khususnya untuk alumni ya. Kemudian untuk peserta baru, ahlan wa sahlan, baik akhwat ya, juga ikhwan. Ada ikhwan yang pernah bergabung juga jadi alumni, ikut lagi alhamdulillah. Terus ada beberapa kami lihat ada peserta baru. Ahlan wa sahlan, selamat datang kami ucapkan. Di akhwat kita akan belajar surat As-Sajdah ya, dive in bareng-bareng. Kalaupun ada pesan dari kami, sedikit pesan untuk kawan-kawan nanti boleh dibantu ingatkan ya. Misalkan kami terlupa. Pertama, senantiasa mensahabati kawan-kawan semua yang ada di sini termasuk panitia. Jadi nanti di save nomor mentornya dan terutama nomor saya kan gitu. Hanya untuk 1 bulan saja ya. Kalau nomor saya hanya untuk 1 bulan saja tolong di save karena mungkin nanti saya yang akan intens beberapa kali mengingatkan teman-teman, misalkan di pertengahan jalan ada problems gitu ya, nanti bisa dikomunikasikan. Berkabar, jangan kabur ya, apalagi mundur dengan teratur, tidak boleh kasih kendur. Jadi mudah-mudahan mengawalinya bareng-bareng, nanti kita bisa ketemu lagi untuk wisuda ya. Kalau kakak-kakak yang udah pernah ikutan beberapa batch atau mengulang kembali, kita ada wisuda. Nah, adapun NN edisi kali ini dari 1 tahun yang lalu, subhanallah, dari kita baru pertama awal-awal sampai dengan saat ini ada beberapa perubahan-perubahan. Nah, nanti kita ada sesi FGD, kemudian ada challenge dan lain-lain. 100% ini beasiswa bagi peserta baru dan ikhwan. Bagi alumni ya sudah kami sampaikan bahwa ada persaingan di antara alumni. Buat teman-teman yang hadir di tempat ini bersyukur kepada Allah karena dari ratusan, subhanallah ya, jadi dari ratusan pendaftar yang kami seleksi gitu ya, yang main cepet-cepetan ngembaliin VN, bahkan ada di antaranya juga ustazah kami, guru kami juga mendaftar, tapi karena ngembaliinnya nggak lebih cepat dari teman-teman gitu ya, dan kalau dari segi kapabilitas banyak juga yang bagus-bagus yang harus kami tolak. Yang harus kami tolak karena kami di sini juga melatih soft skill berupa disiplin ya, disiplin tepat waktu, istiqomah. Makasih loh buat teman-teman yang Masya Allah tadi udah ngantri dari 10 menit sebelum ini ya, sebelum acara. Alhamdulillah. Itu saja. Jadi pesan kami seperti itu. Nanti pokoknya ikuti saja mekanismenya, insya Allah. Ya, itu kami ucapkan selamat datang sekali lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Cik Gudian. Acara selanjutnya yakni perkenalan para mentor. Oke, wah banyak ya mentornya. Kita mulai ladies first dulu kali ya, mentor akhwat dulu. Oke, pertama ada Kak Siti. Assalamualaikum Kak Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jelas ya suaranya? Iya, alhamdulillah jelas Kak. Nah, Ya, boleh Kak ya. perkenalan nama, domisili. Oke, sip. Oke, assalamualaikum semuanya. Alhamdulillah, saya Siti, salah satu mentor akhwat, tinggal di Jakarta Selatan. Kegiatan sehari-hari ngajar, belajar, nulis, terima telepon. Terus apa lagi? Pesan buat peserta ya. Pesannya jaga semangat sampai akhir, tuntas tanpa drama. Itu aja. Oke. Terima kasih Kak Siti. Oke, selanjutnya ada Kanisa. Assalamualaikum Kanisa. Waalaikumsalam Kak Sarah. Ya, alhamdulillah. Kanisa boleh perkenalan nama, domisili, kegiatan sehari-hari, sama pesan-pesan untuk peserta.
Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan, saya Nisa, salah satu mentor akhwat juga. Insya Allah akan mendampingi teman-teman di surah Al-Mu'minun. Asal saya dari Bandung dan aktivitas sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. Pesannya tetap jaga niat di awal, di tengah, sampai di akhir. Itu mungkin Kak Sarah. Oke, alhamdulillah. Terima kasih banyak, Kak Nisa. Sama. Ya, selanjutnya ada Kak Atika. Assalamualaikum, Kak Atika. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terdengar jelas nggak suaranya? Mohon maaf kalau agak berisik. Ya, terdengar, Kak, alhamdulillah. Ya. Boleh perkenalan nama, domisili kegiatan sehari-hari, sama pesan untuk peserta. Ya, baik Kak Sarah, terima kasih atas kesempatannya. Bismillah, perkenalkan teman-teman semua, nama saya Atika. Insya Allah akan bersama-sama menemani teman-teman di Quran Surat As-Sajdah. Domisili saya di Jakarta Selatan. Pesan buat teman-teman, yang pertama seperti sama kayak Kanisa, meluruskan niatnya kembali dan mensucikan jiwanya, dan semoga bisa semangat dan istiqomah sampai akhir. Itu aja sih. Alhamdulillah, terima kasih Syukron. banyak, Kak Atika. Iya. Oke, alhamdulillah. Selanjutnya ada Kak Naila. Assalamualaikum, Kak Naila. Kayaknya Kak Naila berhalangan hadir, Kak Sarah. Oh, berhalangan. Oh iya. Oke. Iya, Kak Naila sedang berhalangan hadir. Oke, kita lanjut aja ke Kak Maulida. Assalamualaikum, Kak Maulida. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Sarah. Ya, boleh Kak perkenalan nama, domisili, kegiatan sehari-harinya, sama pesan untuk para peserta. Terima kasih. Saya Maulida Bintang Nugraha. Terus untuk kegiatan sehari-harinya sebagai ibu rumah tangga. Terus pesan-pesan untuk para peserta, semoga semangat terus dan istiqomah, dan juga nikmati semua prosesnya sampai akhir ya, insya Allah. Itu ya, semangat terus. Terima kasih, Kak Sarah. Ya, alhamdulillah, terima kasih untuk Kak Maulida. Ya, untuk Kak Naila juga, jadi ada juga mentor kita, nama Kak Naila, berdomisili di Jakarta Selatan. Oke, sama nih. Oke, kita lanjut ke mentor Ikhwan. Assalamualaikum Bang Sen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Bang Sen, boleh perkenalan nama, domisili, kegiatan sehari-hari, sama pesan untuk para peserta. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sean Linardi, boleh dipanggil Bang Sean. Alhamdulillah saya dipercaya buat jadi mentor Ikhwan buat Surah Toha. Saya berdomisili di daerah Bekasi, tepatnya di daerah Jati Bening. Pesan buat peserta, terutama peserta Ikhwan, semoga bisa istiqomah mengikuti program ini selama sebulan penuh. Amin, insya Allah. Itu aja. Alhamdulillah, terima kasih banyak untuk Bang Sen. Selanjutnya Bang Ilham. Assalamualaikum Bang Ilham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Sarah. Ya, alhamdulillah. Boleh Bang perkenalan nama, domisili, kegiatan sehari-hari, dan pesan untuk para peserta. Iya, perkenalkan nama saya Ilham Habibi. Saya berdomisili di Cikarang. Kegiatan sehari-hari mendampingi anak-anak asuh di panti. Pesan-pesan untuk para menti teman-teman semuanya, seperti yang sudah disampaikan kepala program dari NN, yaitu Cik Gudian, dan banyak mentor tadi yang sudah memberikan pesan-pesan, tidak jauh beda ya. Bahwasannya tadi Cik Gudian bilang, mari sama-sama kita belajar, kita dalamin apa yang sudah menjadi tugas kita, nantinya kita kerjakan dengan sebaik dan semangat tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bang Ilham. Oke, selanjutnya ke Bang Ahmad. Assalamualaikum Bang Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, boleh Bang langsung perkenalan? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ahmad Triyunanda. Saya tinggal di Bekasi, tepatnya di Bintara. Pesan dari saya, tetap semangat, semoga istiqomah, dan jangan lupa untuk membaca insight-nya ya. Jadi nggak cuma untuk ngafal, tapi juga untuk mendalami insight yang nanti akan diberikan insya Allah. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bang Ahmad. Untuk Bang Dafa dan Bang Umar lagi berhalangan hadir. Bang Dafa berdomisili di Jakarta Selatan dan Bang Umar berdomisili di Medan. Dan sebelumnya perkenalan juga, nama saya Sarah. Boleh manggil Kak Sarah atau Sarah juga nggak apa-apa. Saya domisili di Jakarta Selatan. Insya Allah akan ada di surah As-Sajdah. Pesan saya terus istiqomah, jalanin terus aja lawan rasa malesnya, terus dan terus juga lawan bisikan-bisikan halus yang selalu membisikkan di kuping kita ini. Ya, itu aja sih. Oke, alhamdulillah. Kita lanjut ke acara berikutnya, yakni sesi berbagi pengalaman singkat bersama alumni. Oke, alhamdulillah kita mulai dari akhwat dulu. Di sini ada Kak Sarah Fadia. Assalamualaikum Kak Sarah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Sama ya namanya, Kak? Iya, namanya sama. Ya, Masya Allah, namanya iya benar sama. Kak Sarah ya, sama-sama Sarah. Ya, alhamdulillah, gimana kabarnya Kak Sarah? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Boleh tahu Kak Sarah udah berapa kali nih join di program NN? Mulai batch 8, Kak. Batch 8. Masya Allah, udah lama juga ya. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Apa sih yang membuat Kak Sarah mau join lagi dan lagi di program ini, Kak? Ya, jadi bismillahirrahmanirrahim. Jadi awal saya bergabung di NN ini ya karena dari dulu saya tuh kayak kepingin gitu, kayak menghafal, bukan hanya menghafal tapi saya paham, saya menghayati apa yang saya hafalkan itu. Nah, kemudian adalah broadcast tentang NN, wah ini kayaknya bisa nih dicoba gitu. Nah, setelah pertama kali mencoba batch 8 itu adalah surat Luqman ya. Ya, jadi setelah melewati 1 bulan NN Luqman di akhir kegiatan ujian, kemudian kita juga bisa share memahami ayatnya, kemudian saya sadar gitu, oh ini NN ini beda dari yang lain gitu. Bedanya apa? NN ini bikin kita ketagihan sama Al-Qur'an, bikin kita ketagihan sama menghafal gitu. Jadi kita selama ini saya tuh pernah mengikuti ya tahfiz online gitu. Misalnya targetnya misalnya 1 bulan 1 juz atau enggak 1 bulan sekian juz gitu. Tapi hanya sekedar kuantitas bukan kualitasnya. Nah, di NN ini menuntut kita atau memotivasi kita untuk menghafal, tidak hanya menghafal, tapi kita juga bisa sekaligus untuk memahami apa yang kita hafal sehingga hafalannya itu semakin semakin nempel gitu Kak, nempel kemudian kita bisa menghayati apa yang kita hafal kayak gitu. Masya Allah, Masya Allah. Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak Kak Sarah. Ya. Kira-kira kalau dari Kak Sarah ada nggak pesan-pesan untuk para peserta baru, apalagi yang berkaitan dengan cara mengelola keistiqomahan dan semangat menjalankan target hafalan ini? Ya, jadi kan kalau menurut saya ya Kak ya, menghafal itu atau misalnya kita ingin selalu bersama Al-Quran itu nggak bisa sendirian. Kita butuh teman-teman atau kakak-kakak atau pokoknya siapapun kita butuh lingkungan yang bisa mendukung kita supaya kita senantiasa istiqomah bersama Al-Quran gitu. Jadi nggak hanya menghafal habis itu selesai gitu. Maka menghafal itu usahakan seumur hidup kita bisa
bersama Al-Quran gitu. Salah satunya adalah di NN ini ya, kita meskipun misalnya kita bukan penghafal Quran, tapi kita dekat atau kita berkumpul dengan sahabat-sahabat kita yang cinta Al-Quran, semoga di akhirat kelak kita bisa saling menemukan gitu. Misalnya, oh ini si A mana ya, dulu kita kan ngafal bareng di NN, mana ya dia gitu. Jadi supaya kita bisa senantiasa istiqomah bersama Al-Quran sampai akhir hayat nanti gitu. Amin, amin ya Allah, Masya Allah. Terima kasih banyak Kak Sarah, Masya Allah. Oke, Alhamdulillah. Oke, kita lanjut ke alumni Ikhwan. Di sini ada Kang Abay. Assalamualaikum Kang Abay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, gimana kabarnya Kang Abay? Alhamdulillah, Kak Sarah baik. Mudah-mudahan Kak Sarah juga teman-teman semua yang di sini sehat-sehat semua. Amin, amin, Insya Allah. Kalau boleh tahu, apa sih yang membuat Kang Abay mau join lagi dan lagi di program ini? Kalau buat saya, programnya itu beda dari yang lain. Sehingga kalau pas kita hafal, nggak sekedar hafal aja gitu. Tapi kita dapat feel-nya itu sesuai kayak judulnya. Terus juga belajarnya juga, ngapalnya juga nggak banyak-banyak, tapi kita emang paham dari ayat yang kita hafal itu tentang apa ceritanya. Kemudian kadang-kadang ada kuisnya juga yang bikin deg-degan, itu seru juga itu. Iya. Masya Allah. Oke, Alhamdulillah. Kira-kira dari Kang Abay sendiri, ada nggak nih pesan-pesan untuk para peserta baru yang berkaitan dengan cara mengelola istiqomahan dan semangat menjalankan target hafalan? Iya, untuk pesan-pesannya mungkin ini kan kalau untuk program ngafal ngefil nggak banyak ya, 2 ayat. Jadi mungkin kalau kita nanti lagi di jalan, kita coba murojaah terus gitu. Lumayan lah daripada kesel gitu, misalkan macet, kita bisa manfaatin waktu yang luang itu jadi insya Allah jadi pahala gitu dengan mulut kita terus membacakan ayat Al-Quran. Jadi kesalnya nggak dapat, tapi pahalanya yang dapat gitu, insya Allah gitu. Masya Allah, memanfaatkan waktu ya, Masya Allah. Iya. Kang Abay ini udah join berapa kali kira-kira di program NN ini? Baru 1 kali. Baru 1 kali. Terakhir tuh yang Al-Ghosiyah yang di bulan Ramadan. Oh, yang Ramadan, iya. Iya. Terus kan yang kemarin buka tapi belum ada ya yang Ikhwan. Jadi alhamdulillah pas sekarang ada Becang Ikhwan, saya cobain ikutan dan alhamdulillah masih rezekinya ikutan program ini gitu. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, terima kasih banyak Kang Abay. Alhamdulillah. Terima kasih. Oke, alhamdulillah. Selanjutnya kita next ke pemaparan mekanisme program yang akan disampaikan oleh Kak Siti. Kepada Kak Siti dipersilahkan. Oke, cek lagi suaranya. Lancar? Alhamdulillah lancar, Kak. Oke, alhamdulillah. Kita mulai ya, biar save the time. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang banget. Akhirnya baru banget kemarin wisuda. Sekarang ngelihat lagi nih beberapa teman-teman ternyata ada lagi di Hope. Oke, berarti alhamdulillah masih rezeki masuk ya, karena lumayan yang masuk kemarin 100 lebih VN yang masuk ya. Ya, dan semoga teman-teman bisa memanfaatkan kesempatan yang enggak didapat semua orang. Oke, kita masuk ke mekanisme. Jadi izinkan saya untuk menjelaskan teknis program. Jadi kenapa NN itu, jadi kenapa Hope itu wajib dihadiri bagi peserta baru atau peserta ngafil bareng Al-Ghosiyah yang belum pernah ikutan ngafal, karena ini
understanding tentang pemahaman tentang how NN works itu akan membantu kelancaran proses selama 30 hari gitu. Jadi nggak ada lagi nanti diharapkan setelah Hope nggak ada lagi yang nanya, Kak ini jadinya VN atau setoran pakai telepon, Kak ini nanti jadinya gimana gitu. Itu udah nggak ada lagi kecuali yang emang masalah jaringan selama di Hope ya. Ataupun ya udah berusaha masuk tapi keluar karena jaringan atau karena sesuatu pun, karena ini Hope tuh wajib banget biar efektif gitu, biar waktunya berjalan sesuai dengan timeline. Oke, jadi yang pertama mungkin terutama bagi peserta baru, ini bagi alumni nggak apa-apa mau di skip aja. Kalau mau alumni yang udah sering ikut NN, udah sering ikut Hope, mau leave dari Zoom nggak apa-apa karena ini cuman hal yang diulang-ulang. Nah, tapi bagi teman-teman peserta baru, jadi mungkin udah pernah buka di website ya, inspiredbycity.com, di situ ada penjelasan NN itu apa sih gitu. Nah, jadi ya secara singkat NN itu program ngafal Quran yang unik dan asik. Sebenarnya unik dan asik udah dijelasin sama tadi dua alumni, itu tanpa paksaan. Kita nggak pernah ngelit kayak, oke Kak Sarah nanti ngomong kayak gini ya, Kang Abai ngomong kayak gini ya, di depan orang-orang baru gitu. Kita nggak pernah. Itu teman-teman testimoni yang teman-teman lihat di website atau apapun yang orang-orang kasih tahu, itu pure emang mereka yang menjelaskan gitu. Kita nggak pernah memaksa, kita nggak pernah ngemaksa orang buat oke, kamu ngelakuin marketing gitu. Nggak, kita di NN kita nggak pernah ngelakuin marketing, tapi alhamdulillah berkat alumni juga, berkat izin Allah semuanya menyebar luas gitu ya. Jadi nanti teman-teman akan ngerasain sendiri apa itu definisi unik dan asiknya. Intinya overall secara histori NN itu lahir di kala pandemi gitu ya. Jadi mungkin baru setahunan lewat gitu. Kemarin Ramadan kemarin pas ada ngefeel bareng itu anniversary-nya NN sebenarnya. Jadi makanya banyak programnya gitu, dan juga ada program donasi dan lain sebagainya gitu. Dan so far ada 260-an, ini yang hafal ya. Kalau yang ngefeel bareng kemarin ada 2 grup, mungkin 300-an lebih kali ya, 300 lebihan gitu ya. Jadi mungkin total, kalau emang di total 500-an. Tapi di sini yang ditulis yang hafal aja gitu, dari berbagai usia, latar belakang. Paling tua waktu itu berapa ya, 60 kali ya, 60 pensiunan PNS. Iya, pensiunan PNS 60 waktu itu, ada yang join juga. Terus juga ada negara tetangga waktu itu dengan film barengnya, ada Turki sama Jepang kalau nggak salah ya. Oke. Ya, jadi yang bikin beda adalah, jadi gini, bagian aku adalah bagian ngejelasin ekspektasi. Jadi nanti insya Allah teman-teman ekspektasinya tersetting. Teman-teman selama sebulan di NN secara gratis akan dapat ini semua. Pertama, insight ayat, kandungan ayat gitu ya, yang bahasanya udah di downgrade seringan mungkin, tapi nggak alay, insya Allah masih ya ringan-ringan, iya jaksel lah. Oke. Yang kedua, telepon. Jadi kita pakai telepon, haram pakai VN kecuali sangat urgent. Kenapa? Karena selain untuk membangun kekerabatan, kekeluargaan, sebenarnya yang paling penting adalah direct and interactive feedback. Jadi kalau misalnya pakai VN itu seringnya ketika dikasih tahu, oke, ini harusnya ini huruf ini panjang gitu, tapi kadang lupa gitu. Sedangkan kalau misalnya ngafalnya salah, mentor tuh bisa langsung stop gitu. Jadi lebih membekas, kalau salah tuh lebih membekas gitu. Dan langsung bisa dicontohin yang benernya gimana gitu. Jadi telepon tuh udah jauh lebih baik daripada VN gitu. Kecuali yang sangat urgent. Oke, yang ketiga adalah terpantau satu-satu. Jadi siapapun yang masuk NN itu akan kelihatan siapa yang nggak kenalan, siapa yang mungkin mau kabur dari kenyataan gitu. Jadi semuanya akan kelihatan, terdeteksi satu-satu, yang kabur, yang nggak setoran gitu misalnya gitu. Jadi dan bagusnya sebenarnya kita bukan stalking orang ya. Maksudnya dengan kata lain, kita benar-benar menggenggam erat gitu. Ayo kamu mau ke Quran, ayo gitu. Jangan setan yang lebih kencang gitu. Kita kayak bahasanya kayak mentor NN berusaha narik teman-teman lebih kencang dari tarikan syaitan gitu. Jadi kalau syaitan tarik teman-teman ke belakang, kita tarik teman-teman ke depan gitu. Jadi kalau misalnya nanti ada yang model-model ya dramanya mulai lagi, nanti kalau ditelepon sama kalian, please jangan di reject, jangan di block, karena itu untuk kebaikan teman-teman sendiri.
gitu. Terus yang keempat adalah events, biar ngafalnya nggak boring-boring amat. Kita ada 3 events, nanti aku akan dikasih tahu di slide selanjutnya insya Allah. Yang kelima, 1, 2, 3, 4, 5, ya. Yang kelima ada weekly quiz kayak yang Kang Abai bilang. Jadi kita ada jadi nanti kan seminggu dikasih nih insight-nya per ayat ya, per hari setiap malam jam mungkin jam 8, range-nya jam 8 sampai jam 10 itu akan di-share insight-nya. Nah, nanti kan mungkin selama seminggu lupa tuh insight-nya apa aja. Nah, jadi ada review gitu, reviewnya di quiz dan itu fun insyaallah. Terus juga ada infografik buat kalau mau di-save di galeri atau mau di-share status. Dan infografik nggak setiap ayat, cuman beberapa ayat pilihan aja. Dan semuanya itu gratis buat peserta baru dan peserta Ikhwan. Oke, jadi setiap malam admin akan ngirimin 3 hal. Yang pertama, oh ya teman-teman kalau nanti nggak ngerti boleh langsung chat aja ya, nanti aku buka chat. Ada tiga hal. Yang pertama ada arti per kata. Jadi misalnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. 5 kata itu. Nah, itu arti perkatanya apa? Arti perkata itu nggak perlu dihafal, cuma dipelajarin aja, dipelajari. Karena sebenarnya baik arti perkata, baik insight atau murotal, 3 ini adalah media untuk ngebantu teman-teman cepat hafal, gitu. Dan media untuk teman-teman nge-feel, gitu ya. Jadi sebenarnya di store tetap Arabnya aja. Nah, yang kedua insight ayat khas NN. Mungkin waktu itu aku pernah dengar dari siapa ya, ada alumni bilang, iya, aku ikut tadabbur. Ada sih tempat lain yang ngafalnya pakai tadabbur, tapi bahasanya berat, bahasanya gimana-gimana gitu. Pun mungkin ada juga yang bahasanya ringan, tempat lain, tapi nggak kayak NN yang benar-benar di grup per hari per ayat dan bukan di Zoom gitu. Mungkin ada orang yang tadabburnya oke lewat Zoom gitu, tapi kalau kita tadabburnya di WhatsApp gitu yang kayak ringan aja, kayak broadcast aja gitu, yang teman-teman tuh bisa baca itu tanpa harus on cam kayak di Zoom atau misalnya sambil nungguin kereta, sambil nungguin apa, itu bisa dibaca lagi, dan dibaca lagi. Yang ketiga ada murotal. Itu bukan murotal ini bukan masalah, Kak saya bukan audio, Kak saya tuh tajwid saya udah bener, saya nggak perlu denger murotal. Iya, kadang sebagus apapun tajwid kita, karena ngafalnya surah tengah, surah yang di lidah kita mungkin belum begitu kenal, itu kadang sering kesandung juga, tajwidnya kadang nggak kebawa ketika di store. Kita tahu secara teori, tapi ketika ngafal fokusnya di kata-kata, jadi tajwidnya nggak kebawa. Nah, minimal denger murotal dulu biar tahu nih, oh gunahnya segini, oh sabarnya segini, oh gitu. Dan teman-teman nggak perlu, ketika storean nggak perlu pakai nada, pakai speed header, karena kita bukan anak pesantren yang ngejar target 1 hari 1 juz gitu. Jadi nggak perlu header, paling 1 orang juga 1 menit gitu. Jadi udah tartil aja, pakai nada tartil, pakai speed tartil, jangan pakai header gitu. Jadi santai aja, dihayati aja setiap bacaannya, jangan buru-buru kalau setoran. Maksudnya kalau pas baca lantunin ayatnya saat setoran. Nah, ini teknis ngafalnya. Jadi ngafalnya pertama jangan langsung buka Quran. Pertama buka grup dulu. Ketika mau ngafal, buka grup dulu, baca tadaburnya, baca insight-nya, kami nyebutnya insight. Terus yang kedua, lihat arti perkatanya, pelajarin, oh, ma artinya ini, anzalna artinya ini, oh ini artinya ini gitu. Terus yang ketiga, disimak aja murotalnya, oh bacanya kayak gini, oke. Yang keempat, sabar mengulang-ulang. Kak, saya cepat hafal kok, saya 5 kali baca aja udah langsung hafal. Iya, biasanya cepat hafal, cepat juga lupa. Jadi, walaupun udah hafal, sabar aja diulang-ulang, jangan buru-buru tutup mata kalau benar-benar belum hafal gitu. Jadi dilihat aja dulu Qur'annya, jangan dicemberutin, jangan dimengkerutin alisnya, pokoknya lihat dulu, oh ma ada mad jaisnya, oh anzalna, oh ya ini ikhfani gitu. Jadi sabar, diperhatiin, diobserve, jangan terburu-buru. Yang terakhir adalah di store. Nah, haram buka Quran kalau udah nelpon mentor ya. Apalagi gini, pas lagi store aja haram buka Quran, apalagi pas lagi ujian. Gitu. Jadi pas lagi ujian nanti di akhir itu nggak boleh lagi buka WhatsApp. Oh ya, ini Kak Sarah ngetes aku insight ayat 8. Nah, coba aku search dulu di WhatsApp gitu. Nggak boleh kayak gitu ya. Jadi Allah Maha melihat. Insya Allah di sini semuanya punya takwa. Jadi tanpa itu kita percaya. Ya, oke. Jadi big notes, ya kayak yang aku bilang, yang di store Arabnya aja. Terus ini yang paling penting, konsultasiin segala kesulitan ke mentor. Jadi
ke kawan ngafal. Jadi apa ya, terutama bukan kesulitan hidup ya, kesulitan dalam menghafal gitu. Misalnya Kak, aku udah hafalin, ya Allah, aku udah ngafalin dari tadi, dari siang Kak, nggak masuk-masuk. Nah itu jangan malah kabur dari mentor gitu. Aku nggak enak sama, misalnya aku nggak enak sama Bang Ilham. Nggak usah gitu. Jadi adanya mentor itu kawan ngafal. Jadi just be honest gitu, Kak, aku coba aku mau ngafal, aku nggak bisa-bisa ya gitu. Atau sebelumnya pernah ada tuh yang sebenarnya ada rata-rata yang mulai kendor gitu karena dia punya masalah internal. Nah ya udah bilang aja, Kak, aku punya masalah internal jadi aku nggak bisa fokus. Nah ya udah nanti dimotivasi. Jadi mentor itu kawan ngafal iya, konsultan iya, temen diskusi kalau mau nanya insight iya boleh ke sana gitu. Jadi mentor tuh udah fasilitas terbaik sebenarnya, karena mentor tuh bukan robot. Jadi jangan jangan perlakukan mentor kayak robot gitu yang oke, setoran udah kelar gitu. Manusiakan mentor. Jadi mentor juga ya udah kayak temen aja, kayak kawan aja. Jadi kita kawanin mentor itu gitu, oke? Ya, kecuali ini ya Kak Siti ya. Kecuali kalau aku ngejawab teman-teman dijawab mesin ya. Ya itu. Ya kalau kalian beda, kalau kalian setengah mesin setengah manusia gitu ya. Ya kalau kalian kita maklumi. Kalau yang lain mentor yang lain nggak ada yang WhatsApp bisnis, insya Allah. Jadi nggak ada yang setengah mesin jiwanya. Oke, lanjut. Nah ini peraturan seperti peraturan pada umumnya, no broadcast, no advertisement. Kenapa? Karena biar grupnya jadi nyaman, tempat yang nyaman buat diskusi. Biasanya yang kekirim ads itu karena kepencet anaknya. Jadi biasanya ada ngirim iklan, ternyata pas di chat, oh ya afwan Mbak, ini balita saya mencet-mencet HP gitu. Nah kalau kepencet kayak gitu, mohon langsung klik hapus untuk semua atau delete for everyone gitu ya. Karena nanti yang lain ngiranya, ih dia boleh nge-share kok, aku nggak boleh gitu. Jadi kalau nanti ada iklan, ya maklumin aja, berarti itu kalaupun itu ibu-ibu berarti itu anaknya yang mencet-mencet gitu ya. Dan ya intinya nggak boleh, dan kalaupun itu kejadian mohon delete for everyone gitu. Jadi biar fokus ke NN aja. Terus yang kedua, be nice and positive. Kayaknya ini juga umum ya. Nah cuman segini, jadi nanti kan setiap pekan ada quiz, insya Allah ada quiz. Nah nanti kan ada yang menang nih, siapa nih yang menang gitu. Nah mohon teman-teman berkenan rendah hati mengirimkan stiker. Mungkin stiker sounds sepele gitu, kayak apaan sih stiker doang, penting emang gitu. Iya, bagi kita nggak penting, tapi bagi orang yang baru hijrah, yang baru ngafal Quran, yang mungkin dia mungkin apa ya, dan mungkin dia segitunya baca insight dan dia sampai bisa menang, it's really apa ya, it means the world gitu. Jadi jangan samakan orang lain kayak kita gitu. Ya kalau bagi kita nggak penting ya udah, tapi mohon teman-teman kooperatif gitu untuk menciptakan suasana belajar yang atmosfernya itu positif gitu. Oh iya selamat Bang, barakallah, kayak gitu-gitu. Itu juga hal itu sebenarnya apa ya, hal kecil tapi bagi orang lain itu bisa jadi bermakna banget gitu. Jadi semoga kita, stiker padahal apa sih stiker gitu ya kan, cuman klik doang gitu, satu kali sentuhan gitu. Jadi semoga teman-teman nggak silent reader aja kayak oh dia menang ya udah gitu. Oke. Yang ketiga adalah proaktif. Bedanya aktif sama proaktif, kalau proaktif itu inisiatif. Jadi dia nggak nunggu mentornya itu ngechat duluan, kayak biarin aja. Misalnya siapa, ya udahlah Bang Ahmad belum ngechat aku gitu. Nah kita kalau bisa kita yang ngechat duluan gitu. Bang hari ini saya mau setoran jam segini gitu. Jadi teman-teman proaktif ngabarin gitu. Sebenarnya kalau teman-teman yang aku pegang, yang mentornya aku, boleh nggak usah ngechat kalau jamnya sama. Misalnya Kak aku jam 5 dan kalau seterusnya jam 5 ya udah nggak usah ngechat, langsung telepon aja. Tapi mungkin ada mentor lain yang maksudnya kalau teman-teman yang mau ganti jam, hari ini jam 5, besok jam 6, besok jam 1, besoknya lagi jam 4, ya itu ngabarin, biar ketika nelpon keangkat gitu. Karena sayang banget kan kalau nelpon nggak keangkat gitu, padahal lagi semangatnya, lagi hafalnya gitu. Jadi biar keangkat, karena mentor juga kan nggak 24 jam megang HP gitu. Jadi kalau misalnya bikin janji, nah itu insya Allah kita standby, jadi nelponnya keangkat.
gitu. Oke, yang keempat adalah pin grupnya. Nah, ini yang paling penting. Oke, sekarang teman-teman boleh buka grup, boleh sekarang juga buka grup WhatsApp, cari grupnya Al-Mu'minun, As-Sajadah atau Toha, sekarang di pin biar muncul paling atas. Kenapa di pin? Karena itu akan karena Quran harus jadi prioritas. Kalau pin 3 kan pin WhatsApp 3 ya. Ya, 1 doang selama sebulan. Nanti kalau udah selesai ujian di unpin nggak apa-apa. Jadi minimal nanti kalau nyari insight nggak ketumpuk-tumpuk atau misalnya ada apa, itu jadi nggak pernah ketiban-tiban gitu. Kayak, wah hari ini nggak setoran, padahal itu udah minggu ketiga. Iya, soalnya grupnya chatnya ketumpuk-tumpuk gitu. Kayak, padahal itu udah pekan ketiga. Tertumpuk ke lautan WhatsApp yang terdalam. Ya, oke. Yang udah boleh klik dan. Ya, silakan. Yang sudah boleh berkabar, sudah. Ya, boleh, sudah gitu. Atau dan, atau ya, sudah, ya, alhamdulillah. Kak Hima, ya, Mafaza, Adian, Kak Dwi, Kak Gali, Kak Ila, lucu itu ya, kasih ya. Iya, sambil nungguin, kenapa? Sambil nungguin bulan waktu Ramadan apa ya? Kenapa? Suami ya unpin dulu gitu. Iya, ya ada bilang, oh ya udah suamiku aku unpin dulu. Ada lagi yang gini, ya udah grup curcol aku unpin dulu ya, grup curcol, grup gibah, astagfirullah. Ya, gitu ya pokoknya di unpin dulu ya. Sementara cuman 30 hari aja, abis itu di unpin nggak apa-apa banget. Yang penting selama 30 hari. Kalau udah di-pin, jangan di-mute. Ya, kalau udah di-pin, jangan di-mute. Iya, kalian udah tahu banget ya fitur-fitur WhatsApp yang biasa digunakan orang lain. Terus tolong saya jangan di-blok. Ini korban-korban yang sering di-blok. Ya, gitu ya. Oke, teman-teman ya sambil nungguin boleh nanti yang udah langsung aja dan lagi ya pin grupnya. Oke, insyaallah Allah Maha melihat. Dari tadi Allah Maha melihat dulu ya. Oh, Masya Allah Kak Reni, sulit move on dari kelas sebelumnya buat dicopot, Masya Allah, barakallahu fiik. Oke, ya lanjut ya kita ke ini, santun ya, santun mah Insya Allah akhlak para penghafal Quran udah auto santun Insya Allah. Oke, ini adalah 3 events yang akan kita hadiri Insya Allah dan kita sudah menghadiri Hope. Gambarnya kayak gini karena Hope itu pengarahan, jadi ikonnya mengarahkan gitu. Oke, nah nanti coming up, insya Allah ada forum group discussion. Biasanya itu ada di tengah, tapi kurang lebih nanti kayaknya di pekan ketiga deh. Di pekan ketiga, abis Idul Adha, kita nanti akan ada forum group discussion. Apakah isinya? Isinya adalah berbagi ayat favorit. Karena kadang bagi kita, oke di kita nge-feel ayat 20, tapi, atau gini, ada misalnya, aku sama Kak Dian sama-sama suka ayat 20, tapi bisa jadi aku ngelihat dari angle yang lain gitu, dan kalian ngelihat dari angle yang lain. Jadi sama-sama, jadi intinya di forum group discussion, para peserta akan kaya sekali dengan knowledge gitu, karena oh iya ya gitu, hal-hal yang kita nggak ngeh-ngeh, tapi peserta lain lihat gitu, karena sesuai dengan emosinya, pengalamannya gitu. Jadi forum akrab kali ya, FGD gitu. Biasa kok kalau akhwat biasanya forum nangis bareng, forum sedih-sedih, forum itu bareng, karena ya bukan karena akhwat itu cengeng, bukan, karena akhwat itu mungkin lebih bisa merasakan Quran itu masuk ke hatinya gitu. Jadi dia ngerasa Quran itu benar-benar menggetarkan jiwanya. Oke, lanjut yang terakhir adalah graduation. Itu tahap paling terakhir, tapi instead of selebrasi biasanya kita lebih ke introspeksi gitu di bagian wisuda. Jadi nanti biasanya ada motivasi. Jadi graduation tuh bukan yang cuman kayak ya happy aja, insya Allah ada pesan, motivasi, dan introspeksi bareng-bareng gitu. Jadi insya Allah semoga teman-teman bisa menghadiri tiga-tiganya, karena ini adalah fitur atau fasilitas yang cuman anak-anak NN aja yang dapat, selain NN nggak bisa gitu. Alumni pun nggak bisa, maksudnya alumni yang nggak keterima ya, jadi cuman privilege buat yang keterima gitu. Jadi kalau emang acaranya nggak penting-penting banget, better ikut FGD gitu. Oke, satu lagi, jadi dua lagi deh. Jadi kalau nelpon mentor, Kak aku udah nelpon mentor nih, aku udah nelpon Kak Anissa tapi nggak diangkat-angkat. Emang nggak setoran ya hari ini? Bukan. Kemungkinan yang pertama Kak Anissa lagi di belakang. Yang kedua, kemungkinan HP Kak Anissa lagi di charge, jadi wifi-nya dimatiin. Yang ketiga, bisa jadi Kak Anissa lagi ada setoran. Yang keempat, bisa jadi lagi ada agenda, tapi kalau ada agenda mah ini selalu dikabarin lebih dulu gitu. Jadi misalnya kayak aku
aku setiap jam sekian sampai jam sekian ada ngajar, ada kelas gitu sampai sore. Nah itu nggak bisa nerima telepon gitu. Nanti itu kalau yang hal nomor 4 ini akan dikabarin. Tapi sisanya bisa jadi ini, dan ini. Jadi paling reschedule jadwal gitu. Tapi kalau bisa kalau NN itu lebih mengutamakan keistiqomahan gitu. Jadi bukan berarti ya udahlah besok aja lah. Aku hari ini aku nelfon Kanisa nggak diangkat-angkat, udahlah besok aja. Nah, jangan kayak gitu. Kalau bisa kita rekapannya tuh selalu checklist setiap hari gitu. Karena apa? Karena habit yang mau dibangun di NN, bukan target yang ya targetnya capai oke, tapi yang benar-benar mau dibangun di NN tuh habit kecil but consistent gitu, quality gitu. Jadi kalau bisa jangan pernah ada broken heart, retak hati ya, atau tanda checklist cross gitu silang. Kalau bisa nggak ada ya teman-teman. Kalaupun ada ya 1-2 aja, sisanya kalau bisa hijau semua checklist. Oke, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Mungkin ada yang mau ditanyain? Ada yang belum jelas teman-teman? Boleh ditanya lewat chat atau lewat open mic juga nggak apa-apa. Jelas, alhamdulillah. Ada lagi? Bener nih, nggak ada? Semoga nanti setelah apa? Kalau sekarang ada podcastnya nggak? Iya nih Kang Apai, gimana ya? Banyak sih yang nanyain, tapi podcast nggak ada. Sayang banget. Jadi kemarin tuh jadi gini, aku jelasin dulu ya. Jadi kemarin-kemarin tuh pas bulan Ramadan, karena bulan Ramadan termasuk yang spesial bagi kami, bulan Quran ya, gimana nggak spesial gitu ya bulan Quran. Nah terus kami bikin, oke udah deh kita bikin grup ngafil bareng gitu, buat yang nggak ngafal, mereka ngafil aja gitu. Dan ya udah, selain mereka baca insight, mereka dengerin podcast gitu. Ya udah kayak gitu. Itu hanya apa ya, hanya di events aja gitu. Jadi podcast hanya ada di events aja. Aslinya NN secara reguler NN nggak ada podcast gitu. Ada podcast tapi paling podcastnya bukan ayat-ayat yang dihafal di NN gitu. Jadi kemarin tuh Al-Ghoshiyah emang spesial banget. Ada podcast juga, ada insight juga. Tapi kalau aslinya NN nggak ada podcast. Tapi kalau teman-teman mau denger ya paling website dari podcast Quranic Insights sama ngefeel Al-Ghoshiyah juga boleh dengerin yang belum pernah denger gitu ya. Kayak gitu. Dan iya semoga aja kedepannya ada podcast juga. Amin, semoga ya. Kak izin tanya, untuk waktu storannya bebas Kak? Itu nanti ngatur sama mentor masing-masing ya. Jadi nanti misalnya lihat Kak Afra di grup, Kak Afra mentornya siapa. Misalnya mentornya Kak Maulida, langsung chat Kak Maulida, Kak aku setoran kalau jam segini bisa nggak gitu. Nanti itu atur, karena mentor tuh beda-beda waktu availability-nya gitu. Kalau aku nih, karena nanti teman-teman ada yang aku pegang 15 insya Allah. 15 yang aku pegang nanti teman-teman, aku maksimal jam 8 malam. Jam 8 lewat 1 aku nggak terima. Jam 8 terakhir. Malah kalau ada yang setoran 7:59 biasanya. Gitu. Jadi semoga bisa disiplin waktu, semoga bisa menghargai waktu. Jadi terserah mau setoran jam berapa aja ke aku ya, kalau mentornya aku. Setelah jam berapa aja, tapi maksimal jam 8 malam. Udah itu aja. Dari pagi paling jam 6 sampai jam 8 malam. Jadi ada range kurang lebih berapa? 12 jam ya, 12 jam buat milih dari jam berapa aja gitu. Oke, ya sama-sama Kak Afra. Oke, nggak ada lagi ya? Oke, nanti kalau itu boleh apa nih? Izin bertanya Kak, untuk setoran ayatnya ditarget apa mau bebas berapapun? Oke, pertanyaannya bagus banget. Jadi gini, di NN kita punya silabus. Jadi nanti teman-teman sangat dianjurkan untuk mengikuti saja silabusnya. Di silabus ada, hari pertama silabusnya ada 2 ayat. Kan aku udah share ya di grup. Udah. Jadi di situ ada tulisannya juga libur Idul Adha. Ini baru pertama kalinya ini ada libur ya. NN ada libur Idul Adha, itu doang ya, nggak setoran, sisanya setoran tiap hari. Apapun acaranya, mau FGD, mau apa, ujian kayak, ya pokoknya tetap setoran. Terus tadi mau ngomong apa ya? Ya jadi ngikutin aja silabusnya. Kalau hari ini 1 dan 2 ya udah 1 dan 2 gitu. Emang it sounds really silly gitu, kayak ya Allah hari pertama cuman Toha ma'anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Udah gitu doang. Ya Allah buang-buang waktu banget gitu. Enggak buang-buang waktu. Itu karena hari pertama. Ntar kalau udah pekan kedua, pekan ketiga, nah biasanya overwhelm tuh yang nggak bisa manage waktu, yang time manajemennya nggak bagus.
gitu. Jadi emang kalau pekan pertama tuh masih cemen banget, masih kayak ya paling nelpon 30 detik gitu. 30 detik 1 menit gitu. Ya, jadi nggak apa-apa dijalanin aja, ikutin aja target silabus bareng-bareng. Kenapa? Karena di NN ngafal itu harus, maksudnya wajib baca tadabbur dulu gitu. Karena sebenarnya gini, aku percaya teman-teman yang datang ke NN adalah teman-teman yang pengen hafalannya tuh apa ya, yang kayak para sahabat gitu, yang kalau dengar ayat Quran tuh mereka nggak ngerasa clueless kayak itu ngomongin apa gitu, ayat Qurannya tentang apa gitu, tapi udah langsung connect, oh ya Allah ayat itu ngomongin ini gitu. Nah, ngefeel itu berasal dari understanding, dan understanding itu berasal dari baca tadabbur. How can we understand if we do not read the insights gitu. Jadi dan balik lagi, kalau teman-teman ngikut kayak ya udahlah orang gue bisa kok hari ini gue bisa kok baca ngafalin 1 sampai 50 ayat hari ini gitu. Iya, tapi kan tadaburnya nggak ada. Tadaburnya kan ikut silabus gitu. Jadi makanya nggak usah menggebu-gebu. Karena biasanya yang menggebu-gebu di awal itu nggak selesai sampai akhir gitu. Ada aja masalahnya gitu. Jadi stabilkan semangat. Pekan pertama stabil, pekan kedua stabil, 3, 4 stabil. Dan sejatinya kita harusnya seumur hidup stabil. Kalau kadang gimana ya, mikirnya kayak di NN aja yang sebulan aja kita nggak sanggup sama Quran. Toh gimana seumur hidup kita sama Quran? Padahal sebulan loh gitu. Jadi stabilkan aja semuanya, semoga bisa nggak ada drama. Makanya di awal kalian oke, siapa yang mau tuntas tanpa drama, karena bayar di NN bayarnya cuma pakai komitmen aja, tapi teman-teman dapat kawan ngafal selama 30 hari, teman-teman dapat semua fasilitasnya, bayarnya cuma pakai komitmen, dan semoga komitmennya beneran ada gitu. Oke, nggak ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya? Jadi seperti itu ya teman-teman, intinya adalah tak ada libur kecuali libur Idul Adha, kemudian berkabar jangan kabur, apapun yang terjadi ya kita udah melalui ya dengan peristiwa-peristiwa, ada yang lagi akad, setoran di hari ini lagi-lagi kita sebut lagi ya biar jadi pelajaran buat kita. Mitsakon golizonya dia tetap setoran. Ini juga teman-teman udah berakad ya, masuk sini teman-teman udah berakad juga. Tanda tangannya ya, komitmennya bukan sama kami, sama Allah. Apa yang teman-teman tanda tanganin itu bukan sama NN, sebenarnya sama, karena iya janji kan. Kemudian ada juga waktu itu yang lagi selesai lahiran juga tetap ada yang apapun kondisinya nanti berkabar aja, kalau kurang sehat atau apa. Juga beberapa, oh ya teman-teman terima kasih pokoknya udah menyempatkan hadir. Kalau ada yang kurang sehat mudah-mudahan Allah gugurkan dosanya ya, dan sebagainya. Kemudian pokoknya kita lagi nggak main kejar-kejaran ya. Jadi yang perlu digarisbawahi, ikuti saja flow-nya berdasarkan silabus, itu saran dari kami. Ya, karena yang udah ngebut gitu ya, hari pertama 9, besok ngos-ngosan, nggak setoran seminggu gitu. Nanti ada SP1, SP2, SP3 baru di drop out. Ya, makanya tadi Cigu sampaikan terkait dengan mohon nomor kami ya, nomor kami di save, nanti kami biasanya akan kirim reminder itu berupa dalam bentuk broadcast. Kalau udah personal nyebut nama ya nggak masalah juga ya. Biasanya kalau ada yang di chat sama aku langsung Assalamualaikum, langsung jawabnya, aduh Cigu maaf kemarin belum setoran, langsung takut gitu, Waalaikumsalam dulu aturan gitu. Jadi seperti itu, nanti kami bertindak untuk kawan yang membersamai. Itu aja kasih tambahannya. Ya itu ya, banyak sih ya sebenarnya masalah, maksudnya karena udah setahun dan maksudnya lumayan setahun itu nonstop ya, benar-benar maksudnya ngelihat orang dengan berbagai semangat gitu. Ada yang itu yang kayak kalian bilang yang store harus naik bukit, terus yang pas di hari akad, ada yang pas di beberapa jam baru ngelahirin, terus ada yang pas kena COVID, yang benar-benar kena COVID-nya tuh bukan yang kena doang, tapi yang benar-benar udah sesek gitu, tapi dia masih setoran gitu. Kayak banyak banget yang, dan kayak gitu kan sebenarnya bikin saya secara personal malu gitu, kayak yang kayak gitu aja mereka maksimalin gitu. Masa kita yang sehat-sehat, yang punya segalanya di tangan nggak dimaksimalin gitu, yang tertatih-tatih aja, terseret-seret aja
segitunya gitu buat berjuang gitu. Oke, iya nih satu lagi, sebenarnya ini masalah-masalah yang kemungkinan bakal kita hadapi, kemungkinan ya, berarti bisa iya bisa enggak, bakal kita hadapi selama proses 30 hari. Yang pertama, pekan pertama semangat, ketiga dan keempat menurun drastis. Ini umum sekali ada pada orang-orang. Yang kedua, kewalahan. Pekan pertama iya bisa kok jam 5 terus, pekan kedua, ketiga ada project mendadak, terus langsung deadline dan jadi nggak bisa manage waktu gitu. Jadi semoga bisa manage waktu ya teman-teman. Semoga ketiga ini nggak terjadi di teman-teman gitu ya. Yang ketiga juga nggak acuh gitu ya karena ada masalah, mungkin ada masalah personal, terus masalah apapun. Kayak udahlah aku nggak bisa, udahlah NN emang buat aku, bukan buat aku gitu. Jadi sengaja didiamkan, tertimbun dan terlupakan. Jadi semoga nggak acuh ya. Semoga tiga ini nggak ada di angkatan ini. Oke, itu aja dari aku. Aku kembaliin ke Sarah. Alhamdulillah, terima kasih Kak